Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai radikalisme dan terorisme. Saya, Dewi Rahayu Ningsih, dari Fakultas Farmasi dengan nomor NPM 2020210033 akan menjelaskan mengenai pengertian radikalisme dan terorisme. Yang pertama yaitu radikalisme. Menurut Wikipedia, radikalisme ialah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Jika kita lihat dari sudut pandang keagamaan, maka radikalisme ialah paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang-orang yang berbeda paham atau aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa. Jika dilihat dari segi terminologis, radikalisme berasal dari kata dasar radix, yang artinya akar dalam sebuah pohon. Kata ini dapat dikembangkan menjadi kata radikal yang berarti lebih adjektif, sehingga kita semua dapat memahami bahwa orang yang berpikir radikal pasti memiliki pemahaman secara lebih detail dan mendalam, layaknya akar tadi, serta keteguhan dalam mempertahankan kepercayaannya. Menurut Sartono Kertodirjo, radikalisme ialah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa yang berkuasa. Sedangkan jika dilihat dari studi ilmu sosial, radikalisme ialah pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Nah, sekarang yang kedua yaitu terorisme. Jika dilihat dari sudut pandang etimologi, kata terorisme berasal dari kata to terror dalam bahasa Inggris. Menurut bahasa Latin, terorisme berasal dari terere yang berarti gemetar atau menggetarkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme berasal dari kata teror yang merupakan suatu usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Dari beberapa pengertian mengenai radikalisme dan terorisme di atas, dapat disimpulkan bahwa radikalisme ialah suatu paham atau gagasan yang menginginkan adanya perubahan sosial politik dengan menggunakan cara-cara ekstrim. Cara-cara ekstrimnya itu apa aja? Nah, termasuk cara-cara kekerasan, bahkan juga teror. Kelompok-kelompok yang berpaham radikal ini menginginkan adanya perubahan yang dilakukan secara drastis dan cepat, walaupun harus melawan tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, pengertian terorisme ialah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror atau takut sekaligus menimbulkan korban dengan melakukan pengeboman atau bom bunuh diri. Terima kasih. Saya Anissa Hanum dengan nomor NPM 12202100001 ingin mempresentasikan tentang faktor radikalisme dan terorisme. Di sini ada faktor terjadinya radikalisme, yaitu ada faktor pemikiran. Faktor pemikiran itu, radikalisme dapat berkembang karena adanya faktor pemikiran bahwa segala sesuatu harus dikembalikan ke agama, walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Terus yang kedua ada faktor ekonomi. Masalah ekonomi juga berperan dalam membuat paham radikalisme muncul di berbagai negara. Sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup, dan ketika terdesak karena masalah ekonomi, maka manusia dapat melakukan apa saja termasuk meneror manusia lainnya. Terus yang ketiga ada faktor politik. Adanya pemikiran baik sebagian masyarakat bahwa seorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu, mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat ingin menegakkan keadilan. Kelompok-kelompok tersebut bisa dari kelompok sosial, agama, maupun politik. Kelompok-kelompok ini seringkali
justru memperkeruh keadaan. Terus ada faktor sosial. Faktor sosial itu masih erat hubungannya sama faktor ekonomi. Terus sebagian masyarakat kelas ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit sehingga mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis pada hidup mereka. Terus yang kelima itu ada faktor psikologis. Peristiwa pahit dalam hidup seseorang juga dapat menjadi faktor penyebab radikalisme, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, rasa benci dan dendam. Semuanya berpotensi membuat seorang menjadi radikalis. Terus yang keenam itu ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan juga merupakan salah satu faktor penyebab munculnya radikalis di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Tenaga pendidikan yang memberikan ajaran dengan cara yang salah dapat menimbulkan radikalis di dalam seseorang. Terus lanjut ke faktor terjadinya terorisme. Ada faktor domestik, misalkan kemiskinan yang terus membayangi masyarakat menjadi bagian pemicu terjadinya gerakan aksi terorisme. Begitu juga dengan pendidikan yang rendah, alhasil mereka yang dapat dibujuk menjadi pelaku bom bunuh diri relatif memiliki pendidikan dan pengetahuan agama yang rendah. Terus yang kedua ada faktor internasional. Jaringan terorisme itu nggak lepas dari keterlibatan pihak luar. Jaringan terorisme internasional memang cukup kuat dalam memberikan dukungan logistik. Misalnya, pasokan persenjataan. Tak hanya itu, jaringan internasional pun memberikan dana, bahkan ada ikatan emosional yang kuat antara jaringan lokal dengan internasional. Terus yang ketiga ada faktor kultural. Faktor kultural itu masih banyak ditemukan orang-orang pemilik pemahaman yang sempit dalam menerjemahkan nilai-nilai agama yang berkembang di tengah masyarakat. Akibatnya, pelaku dapat dipengaruhi mengikuti pemberi pengaruh untuk melakukan teror kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmia Putri Nugraini dengan nomor NPM 30202101158. Di sini saya akan memaparkan upaya penanggulangan radikalisme. Upaya antisipasi dan penanggulangannya dengan mengetahui sebab dan latar belakang yang menyebabkan tindakan radikalisme di Indonesia. Maka dapat dikemukakan di sini upaya dan tindakan yang harus segera dilakukan. Yang pertama, pemetaan dan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, supremasi hukum harus ditegakkan, sebab jika tidak maka seakan-akan hukum bagian rakyat semata, sedangkan bagi para pelaksana memiliki kekebalan hukum. Yang ketiga, menstabilkan situasi politik karena ini sangat berpengaruh terhadap segala perkembangan pertumbuhan ekonomi dan juga hukum. Harus diakui bahwa hal yang sangat mendasar dari munculnya gerakan radikalisme ini adalah berasal dari aspek moral dan lemahnya iman. Jadi yang perlu dilakukan adalah menegakkan nilai agama sedini mungkin sehingga segala tindakan tingkah laku manusia digeluti oleh nilai-nilai agama. Yang keempat, meningkatkan pemahaman agama. Yang sudah saya sebutkan tadi, radikalisme ini disebabkan oleh minimnya pemahaman agama. Belajar agama secara dangkal dapat memicu mereka dalam melakukan kekerasan, bahkan mengatasnamakan agama. Yang kelima, membentuk komunitas-komunitas damai di lingkungan sekitar. Pemuda bisa menjadi pionir dalam membentuk komunitas cinta damai di lingkungannya. Yang keenam, menyebarkan virus damai di dunia maya. Hasil penelitian terbaru mencatat pengguna internet di Indonesia yang berasal dari kalangan anak-anak dan remaja diprediksi mencapai 30 juta. Mereka ini menggunakan internet hanya untuk mencari informasi, untuk terhubung dengan teman lama ataupun baru, dan untuk hiburan semata. Hal inilah yang menjadi celah bagi para penyebar pahamnya di dunia maya. Oleh karena itu, dibutuhkan aksi dari pemuda sebagai pengguna internet untuk menangkal informasi-informasi yang menyesatkan dengan mengunggah konten damai di sosial media. Yang ketujuh, menjaga persatuan dan kesatuan. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai kemampuan, kepintaran, keberanian, dan mempunyai tekad yang kuat untuk melindungi bangsa Indonesia yang mereka cintai. Generasi muda adalah warga negara yang menjadi unsur penting dalam suatu negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf
Apabila ada kesalahan kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.